Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berikut ini video tugas mata kuliah Matematika Kombinatorik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara FPD. Sebelumnya, perkenalkan saya Ayu Francisca dengan NPM 2110631050009. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi relasi rekurens dan fungsi pembangkit. Barisan atau sequence A0, A1, A2 sampai dengan AN dilambangkan dengan AN. Elemen barisan ke N yaitu AN dapat ditentukan dari suatu persamaan. Bila persamaan yang mengekspresikan AN dinyatakan secara rekursif dalam satu atau lebih term elemen sebelumnya, yaitu A0, A1, A2 sampai dengan AN-1, maka persamaan tersebut dinamakan relasi rekurens. Contohnya, AN sama dengan 2AN-1 ditambah 1, AN sama dengan AN-1 ditambah 2AN-2, AN sama dengan 2AN-1 dikurang AN-2. Kondisi awal atau initial condition, suatu barisan adalah satu atau lebih nilai yang diperlukan untuk memulai menghitung elemen-elemen selanjutnya. Contohnya, AN sama dengan 2AN-1 ditambah 1, di mana A0 itu sama dengan 1, AN sama dengan AN-1 ditambah 2AN-2, di mana A0-nya sama dengan 1 dan A1-nya sama dengan 2. Karena relasi rekurens menyatakan definisi barisan secara rekursif, maka kondisi awal merupakan langkah basis pada definisi rekursif tersebut. Contohnya, diberikan barisan Fibonacci 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 dapat dinyatakan dengan relasi rekurens, di mana Fn sama dengan Fn-1 ditambah Fn-2, di mana F0-nya sama dengan 0 dan F1-nya sama dengan 1. Kondisi awal secara unik menentukan elemen-elemen barisan. Kondisi awal yang berbeda akan menghasilkan elemen-elemen barisan yang berbeda pula. Solusi dari sebuah relasi rekurens adalah sebuah formula yang tidak melibatkan lagi term rekursif. Formula tersebut memenuhi relasi rekurens yang dimaksud. Contohnya pada contoh 9 itu misalkan AN adalah barisan yang memenuhi relasi rekurens berikut. AN sama dengan 2AN-1 dikurang AN-2, di mana A0 sama dengan 0 dan A1-nya sama dengan 3. Periksa apakah AN sama dengan 3N merupakan solusi relasi rekurens tersebut. Untuk penyelesaiannya, 2AN-1 dikurang AN-2 sama dengan 2 kurung siku 3 dikali N-1 dikurang 3 dalam kurung N-2 sama dengan 6N dikurang 6 dikurang 3N ditambah 6 sama dengan 3N sama dengan AN. Jadi AN sama dengan 3N merupakan solusi dari relasi rekurens tersebut. Apakah AN sama dengan 2 pangkat N merupakan solusi relasi rekurens? AN sama dengan 2AN-1 dikurang AN-2, di mana A0 sama dengan 1 dan A1-nya sama dengan 2. Untuk penyelesaiannya, 2AN-1 dikurang AN-2 sama dengan 2 dikali 2 pangkat N-1 dikurang 2 pangkat N-2 sama dengan 2 dipangkatin N-1 ditambah 1 dikurang 2 pangkat N-2 sama dengan 2 pangkat N dikurang 2 pangkat N-2 tidak sama dengan 2N. Jadi AN sama dengan 2 pangkat N bukan merupakan solusi relasi rekurens tersebut. Cara lainnya, karena A0 sama dengan 1 dan A1-nya sama dengan 2, maka dapat dihitung A2 sama dengan 2A1 dikurang A0 sama dengan 2 dikali 2 dikurang 1 sama dengan 3. Dari rumus AN sama dengan 2 pangkat N dapat dihitung A0 sama dengan 2 pangkat 0 sama dengan 1. A1 sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2 dan A2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Karena 3 tidak sama dengan 4, maka AN sama dengan 2 pangkat N bukan merupakan solusi dari relasi rekurens tersebut. Untuk pemodelan dengan relasi rekurens, yang pertama ada model bunga majemuk. Contohnya, misalkan uang sebanyak 10.000 disimpan di bank dengan sistem bunga berbunga dengan besar bunga 11% per tahun. Berapa banyak uang setelah 30 tahun? Misalkan PN menyatakan nilai uang setelah N tahun, nilai uang setelah N tahun sama dengan nilai uang tahun sebelumnya ditambah dengan bunga uang, di mana
Pemodelannya itu PN sama dengan PN-1 ditambah 0,11 PN-1, di mana P0-nya itu sama dengan 10.000. Solusi relasi rekurensinya PN sama dengan PN-1 ditambah 0,11 PN-1, P0-nya sama dengan 10.000, dapat dipecahkan sebagai berikut. Solusi relasi rekurens PN sama dengan PN-1 ditambah 0,11 PN-1, P0 sama dengan 10.000 dapat dipecahkan sebagai berikut, di mana bentuknya PN sama dengan PN-1 ditambah 0,11 PN-1 sama dengan 1,11 dikali PN-1, 1,11 dalam kurung siku 1,11 PN-2 sama dengan 1,11 pangkat 2 PN-2 sama dengan 1,11 pangkat 2 dalam kurung siku 1,11 PN-3 sama dengan 1,11 pangkat 3 PN-3 dan seterusnya. Jadi PN sama dengan 1,11 pangkat N, P0 sama dengan 10.000, 1,11 pangkat N. Setelah 30 tahun, banyaknya uang adalah P30 sama dengan 10.000 dikali 1,11 pangkat 30 sama dengan 228.922.000. Untuk model yang kedua yaitu menara Hanoi, mana misalkan HN itu dinotasikan sebagai banyaknya langkah minimal yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan menara Hanoi dengan N piringan. Tentukan relasi rekurens dari barisan HN. HN sama dengan HN-1 ditambah 1 ditambah HN-1 sama dengan 2HN-1 ditambah 1. Untuk pemodelan menara Hanoi dapat dilihat gambarnya pada di layar. Untuk gambar pada kasus untuk N sama dengan 3 piringan terlihat pada di layar. Secara umum, untuk N piringan, penyelesaiannya dengan cara berpikir rekursif adalah sebagai berikut. Kita harus memindahkan piringan paling bawah terlebih dahulu ke tiang B sebagai alas bagi piringan yang lain. Untuk mencapai maksud demikian, berpikirlah secara rekursif. Pindahkan N-1 piringan teratas dari A ke C, lalu pindahkan piringan paling bawah dari A ke B, lalu pindahkan N-1 piringan dari C ke B. Pindahkan N-1 piringan dari A ke C, pindahkan satu piringan terbawah dari A ke B, pindahkan N-1 piringan dari C ke B. Selanjutnya, dengan tetap berpikir rekursif, pekerjaan memindahkan N-1 piringan dari sebuah tiang ke tiang lain dapat dibayangkan sebagai memindahkan N-2 piringan antara kedua tiang tersebut, lalu memindahkan piringan terbawah dari sebuah tiang ke tiang lain, begitu seterusnya. Misalkan HN menyatakan jumlah perpindahan piringan yang dibutuhkan untuk memecahkan teka-teki menara Hanoi. Yang pertama, pindahkan N-1 piringan dari A ke C, yaitu HN-1 kali. Pindahkan satu piringan terbawah dari A ke B, yaitu 1 kali. Pindahkan N-1 piringan dari C ke B, yaitu HN-1 kali. Maka jumlah perpindahan yang terjadi adalah HN sama dengan 2H N-1 ditambah 1. Dengan kondisi awal H1-nya sama dengan 1. Untuk penyelesaian relasi rekurensnya, HN sama dengan 2H N-1 ditambah 1 sama dengan 2 dikali 2H N-2 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 2 pangkat 2H N-2 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 2H N-3 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 2 pangkat 3H N-3 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 2N-1. Deret tersebut termasuk deret geometri. Penyelesaian relasi rekurens. Relasi rekurens dapat diselesaikan secara iteratif atau dengan metode yang sistematis. Secara iteratif, misalnya pada contoh bunga majemuk yaitu contoh 10 dan menara Hanoi contoh 11. Secara sistematis adalah untuk relasi rekurens yang berbentuk homogen lanjar atau linear homogens. Relasi rekurens dikatakan homogen lanjar jika berbentuk AN sama dengan C1AN-1 ditambah C2AN-2 ditambah sampai dengan CK AN-K. Yang dalam hal ini C1, C2 sampai dengan CK adalah bilangan real dan CK tidak sama dengan 0. Contoh 12, PN sama dengan 1,11, PN-1 itu termasuk homogen lanjar, FN sama dengan FN-1 ditambah FN-2 itu homogen lanjar,
AN sama dengan 2 AN-1 dikurang A kuadrat N-2 itu tidak homogen lanjar. HN sama dengan 2HN-1 dikurang 1 itu tidak homogen lanjar. AN sama dengan NaN-1 itu tidak homogen lanjar. Untuk penjelasannya, HN sama dengan 2HN-1 dikurang 1 tidak homogen lanjar karena term min 1 tidak dikali dengan nilai Hj untuk sembarang J. AN sama dengan NaN-1 tidak homogen lanjar karena koefisiennya bukan konstanta. Solusi rekurens yang berbentuk homogen lanjar adalah mencari bentuk AN sama dengan R pangkat N, yang dalam hal ini R adalah konstanta. Sulihkan AN sama dengan R pangkat N ke dalam relasi rekurens homogen lanjar. AN sama dengan C1AN-1 ditambah C2AN-2 ditambah sampai dengan CK-AN-K menjadi R pangkat N sama dengan C1 R pangkat N-1 ditambah C2 R pangkat N-2 ditambah sampai dengan CK R pangkat N-K. Bagi kedua ruas dengan R pangkat N-K menghasilkan R pangkat K sama dengan C1 R pangkat K-1 dikurang C2 R pangkat K-2 dikurang sampai dengan CK-1 R pangkat dikurang CK sama dengan 0. Persamaan di atas dinamakan persamaan karakteristik dari relasi rekurens. Solusi persamaan karakteristik disebut akar-akar karakteristik dan merupakan komponen solusi relasi rekurens yang kita cari adalah AN sama dengan R pangkat N. Untuk relasi rekurens homogen lanjar, derajat K sama dengan 2, AN sama dengan C1 AN-1 ditambah C2 AN-2, persamaan karakteristiknya berbentuk R pangkat 2 dikurang C1 R dikurang C2 sama dengan 0. Akar persamaan karakteristik adalah R1 dan R2. Teorema 1, barisan AN adalah solusi relasi rekurens AN sama dengan C1 AN-1 ditambah C2 AN-2 jika dan hanya jika AN sama dengan A1 R pangkat N1 ditambah A2 R pangkat N2 untuk N sama dengan 0,1,2 dengan A1 dan A2 adalah konstanta. Contoh 13, tentukan solusi relasi rekurens berikut. AN sama dengan AN-1 ditambah 2AN-2 di mana A0-nya sama dengan 2 dan A1-nya sama dengan 7. Untuk penyelesaiannya, persamaan karakteristik R pangkat 2 dikurang R dikurang 2 sama dengan 0, akar-akarnya R-2 R plus 1 sama dengan 0, di mana R1-nya sama dengan 2 dan R2-nya sama dengan min 1. AN sama dengan A1 R pangkat N1 ditambah A2 R pangkat N2 menjadi AN sama dengan A1 2 pangkat N ditambah A2 min 1 pangkat N. A0 sama dengan 2, A0 sama dengan 2 sama dengan A1 2 pangkat 0 ditambah A2 min 1 pangkat 0 sama dengan A1 ditambah A2. A1-nya sama dengan 7, A1-nya sama dengan 7 dan A1 2 pangkat 1 ditambah A2 min 1 pangkat 1 sama dengan 2A1 dikurang A2. Diperoleh dua persamaan A1 plus A2 sama dengan 2 dan 2A1 dikurang A2 sama dengan 7. Solusinya adalah A1-nya sama dengan 3 dan A2-nya sama dengan min 1. Jadi solusi relasi rekurens adalah AN sama dengan 3 dikali 2 pangkat N dikurang min 1 pangkat N. Jika persamaan karakteristik memiliki dua akar yang sama atau akar kembar R1 sama dengan R2, maka teorema 1 tidak dapat dipakai. Terapkan teorema 2 berikut ini. Teorema 2 misalkan R pangkat 2 dikurang C1 R dikurang C2 sama dengan 0 mempunyai akar kembar R0 barisan AN adalah solusi relasi rekurens AN sama dengan C1 AN-1 ditambah C2 AN-2 jika dan hanya jika AN sama dengan A1 R pangkat N0 ditambah A2 NR pangkat N0 untuk N sama dengan 0, 1, 2 dengan A1 dan A2-nya adalah konstanta. Contoh 14, tentukan solusi relasi rekurens berikut. AN sama dengan 6AN-1 dikurang 9AN-2, di mana A0 sama dengan 1 dan A1-nya sama dengan 6. Untuk penyelesaiannya, persamaan karakteristik R pangkat 2 dikurang 6R ditambah 9 sama dengan 0, akar-akarnya R-3, R-3 sama dengan 0. R1 sama dengan R2 sama dengan 3. Nah, AN-nya sama dengan A1 R pangkat N0 ditambah
A2 NR pangkat N0, AN sama dengan A1 3 pangkat N ditambah A2 N3 pangkat N. Diperoleh A0 sama dengan 1, di mana A1 3 pangkat 0 ditambah A2 dikali 0 dikali 3 pangkat 0 sama dengan A1. Untuk A1-nya sama dengan 6, sama dengan A1 3 pangkat 1 ditambah A2 dikali 1 dikali 3 pangkat 1 sama dengan 3A1 ditambah 3A2. Diperoleh dua persamaan, yaitu A1-nya sama dengan 1 dan 3A1 ditambah 3A2 sama dengan 6. Solusinya adalah A1 sama dengan 1 dan A2-nya sama dengan 1. Jadi solusi relasi rekurensinya adalah AN sama dengan 3 pangkat N ditambah N3 pangkat N. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu fungsi pembangkit. Definisinya, fungsi pembangkit atau generator function merupakan suatu fungsi yang berbentuk deret kuasa untuk mempresentasikan suatu barisan, dengan suku-suku dari barisan dijadikan sebagai koefisien dari variabel X ke dalam deret kuasa tersebut. Fungsi pembangkit atau generation function untuk barisan bilangan real A0, A1 sampai dengan AK adalah deret pangkat tak hingga, di mana bentuknya Gx sama dengan A0 ditambah A1X ditambah sampai dengan AKX pangkat K sama dengan sigma dari K sama dengan 0 sampai tak hingga AKX pangkat K. Untuk jenis fungsi pembangkit itu terdapat dua jenis. Yang pertama ada fungsi pembangkit biasa atau FPB, dan yang kedua ada fungsi pembangkit eksponensial atau FPE. Yang pertama ada fungsi pembangkit biasa, diberikan barisan bilangan atau berhingga atau tak berhingga, S yaitu A0, A1, A2, A3 sampai dengan tak hingga. Fungsi pembangkit biasa dari S dinotasikan dengan Gx yang didefinisikan sebagai berikut. Mana Gx sama dengan A0 ditambah A1X pangkat 1 ditambah A2X pangkat 2 ditambah A3X pangkat 3 sampai dengan seterusnya, atau Gx sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga AN X pangkat N. Contoh fungsi pembangkit biasa, diberikan barisan AN sama dengan 2 untuk N-nya sama dengan 0, 1, 2, 3. Fungsi pembangkit biasa dari AN adalah Gx sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga 2X pangkat N. Ingat deret kuasa fungsi 1 per 1 min X, di mana sigma N-nya sama dengan 0 sampai dengan tak hingga X pangkat N, sehingga fungsi pembangkit biasa dari AN sama dengan 2 dapat disederhanakan. Gx sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga 2X pangkat N sama dengan 2 sigma dari N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga X pangkat N sama dengan 2 dikali 1 per 1 min X sama dengan 2, 1 per X, 1 min X. Yang kedua ada fungsi pembangkit eksponensial, diberikan barisan bilangan berhingga atau tak berhingga, S yaitu A0, A1, A2, A3. Fungsi pembangkit eksponensial dari S dinotasikan dengan Gx yang didefinisikan sebagai berikut. Gx sama dengan A0 ditambah A1 X pangkat 1 per 1 faktorial ditambah A2 X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah A3 X pangkat 3 per 3 faktorial sampai seterusnya. Atau Gx sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak berhingga AN X pangkat N per N faktorial. Contoh fungsi pembangkit, diberikan barisan AN sama dengan 0, 0, 1, 1, 1 sampai seterusnya. Untuk N sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Fungsi pembangkit eksponensial dari AN adalah Gx sama dengan X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah hingga seterusnya. Ingat deret kuasa fungsi eksponensial pangkat X sama dengan 1 ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial sampai dengan seterusnya, sehingga fungsi pembangkit biasa dari AN sama dengan 0, 0, 1, 1, 1 dapat disederhanakan menjadi Gx sama dengan X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial sampai dengan seterusnya, sama dengan 1 ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial sampai dengan seterusnya dikurang 1 plus X, sama dengan eksponensial pangkat X dikurang 1 plus X sama dengan eksponensial pangkat X dikurang 1 dikurang X. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi relasi rekurens dan fungsi pembangkit.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.